Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman soleh-solehah yang ada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ada Bu Nabil nih di sini dan juga Dindin. Siapa? Dindin. Teman-teman nggak kedengeran, itu kenapa kamu pakai masker? Kan di dalam rumah. Ah, iya ya. Aku takut. Takut apa? Ada corona. Jangan takut ya teman-teman ya. Selama kita bisa menjaga kesehatan, melaksanakan protokol kesehatan, insya Allah corona nggak mendekati kita. Amin Allahumma amin. Lagian Din, ini kan di dalam rumah, nggak apa-apa kali nggak pakai masker. Kita ya, oke, kita lepas. Oke, kita lepas ya. Sebentar, sabar ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Lega. Kok bisa lega? Iya, tadi aku nggak bisa napas. Tadi nggak bisa napas. Iya kan kalau pakai masker nggak bisa napas. Kalau nggak bisa napas malah nanti masuk rumah sakit kamu. Iya. Oke, teman-teman, ada yang berbeda nih dari si Dindin. Coba, Dindin cantik nggak ya sekarang? Cantik dong. Masa? Sudah pakai menutup aurat belum? Belum. Belum menutup aurat berarti sudah cantik belum? Enggak. Nah, kalau gitu anak perempuan Anissa harus menutup auratnya. Pakai apa, Din? Pakai peci. Bukan pakai peci. Peci itu untuk Arijal, untuk laki-laki. Kalau perempuan pakai kerudung. Betul sekali. Dindin, yuk pakai kerudung yuk. Aku udah cantik. Jangan ngagetin. Alhamdulillah, Dindin sudah cantik, sudah pakai jilbab. Din, kali ini kita mau ngapain ya, Din? Nyanyi. Mau nyanyi? Nyanyi apa? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Gimana kalau nyanyinya jalan-jalan ke Mekah? Oke. Teman-teman bisa nyanyi lagu Jalan-jalan ke Mekah? Saya mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah. Bisa? Bisa dong. Dindin bisa. Coba kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Saya mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, ula wusta akobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Lama sekali mangapnya, jangan lama-lama ya. Begitu lagunya. Nah, kali ini cerita yang akan disampaikan Bu Nabil dan Dindin tentang jalan-jalan ke Mekah dan juga berkisah tentang hewan pengganti. Hewan pengganti? Itu hewan pengganti, ciri-cirinya adalah dia berkaki 4. Aku tahu. Apa? Kucing. Belum selesai. Hewan pengganti berkaki 4, suka makan rumput, dan suaranya Didin tahu? Tahu dong. Apa? Kok kambing. Betul sekali. Bagaimana kisahnya? Teman-teman siap mendengarkan? Siap. Tapi teman-temannya di mana? Teman-teman itu di rumah nonton di belakang layar HP, Din. Kita ya? Luar biasa. Kok luar biasa? Rana saya nonton. Ada yang nonton itu masih setia nonton kita. Nah, sudah siap mendengarkan kisahnya? Siap. Oke, kalau begitu kita akan memulai kisahnya dengan baca bismillah. Iya, sabar satu-satu. Bu Nabil dulu yang bicara ya. Oke, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pintar sekali, Din. Kisah ini bermula dari seorang ayah dan juga seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala yang usianya sudah sangat tua. 98 tahun. Betul,
98 tahun usianya. Dia bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai seorang istri bernama Bunda Hajar. Bunda Hajar namanya. Tapi Nabi Ibrahim dan juga Bunda Hajar sudah lama belum mempunyai keturunan. Nabi Ibrahim ingin sekali mempunyai anak. Lalu Nabi Ibrahim dan Bunda Hajar senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan keturunan untuk beliau. Dan teman-teman, Allah Maha Pengasih juga penyayang. Maka doa Nabi Ibrahim menginginkan seorang anak, seorang putra dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu Bunda Hajar melahirkan seorang bayi laki-laki bernama Ismail. Betul, bernama Ismail. Hari demi hari semenjak kelahiran Ismail kecil, Nabi Ibrahim hanya memperhatikan Ismail saja. Saking sayangnya, saking cintanya Nabi Ibrahim kepada Ismail kecil, Nabi Ibrahim selalu berada di samping Ismail. Oh gitu ya? Iya, Nabi Ibrahim sangat menyayangi anaknya. Semua orang tua yang ada di dunia ini pasti menyayangi anaknya. Iya. Hewan aja juga saling menyayangi kan? Induk hewan pasti menyukai anaknya. Iya betul. Kita lanjut ya ceritanya. Hari demi hari berlalu, Ismail kecil sudah mulai tumbuh lebih besar, teman-teman. Nabi Ibrahim dan juga Siti Hajar bersama Ismail kecil melakukan perjalanan menuju ke padang pasir yang disebut Makkah. Sesampainya tiba di padang pasir itu, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk meninggalkan Ibu Hajar dan juga Ismail kecil. Jangan teriak-teriak, Dindin. Meninggalkan, katanya sayang. Sebentar ya. Nabi Ibrahim seorang nabi yang patuh kepada perintah Allah, yang sabarnya luar biasa. Ketika mendapatkan perintah dari Allah, maka kita wajib melaksanakan atau tidak ya teman-teman ya? Wajib dong, kan perintah Allah. Iya, perintah guru saja dilakukan, apalagi perintah Allah. Iya, perintah bu guru saja dilaksanakan, apalagi perintah Allah sudah pasti wajib untuk dilaksanakan. Jadi karena Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengatakan kepada Bunda Hajar bahwa aku harus meninggalkanmu bersama Ismail di padang pasir ini. Tidak ada orang yang bisa membantu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bunda Hajar pun sama sekali tidak merasa sedih, teman-teman, karena Bunda Hajar tahu bahwa perintah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bunda Hajar pun menjawab apa yang disampaikan Nabi Ibrahim. Wahai suamiku, jika memang ini adalah perintah Allah, maka aku ikhlas engkau tinggalkan di sini bersama anak kita Ismail. Aku yakin meskipun tidak ada rumah, meskipun tidak ada pohon, bahkan tidak ada air, Allah pasti akan menolong kita, kata Bunda Hajar. Setelah itu Nabi Ibrahim dengan berat hati, dengan perasaan sedih meninggalkan Ibunda Hajar dan juga Ismail kecil dalam sebuah padang pasir yang tidak ada rumah, tidak ada orang, bahkan tidak ada air. Panas teman-teman, terik menyambar kemana-mana. Hari demi hari berlalu, bekal yang sudah dibawa mulai habis. Ismail kecil yang sudah mulai kelaparan dan kehausan menangis, teman-teman. Itu ya nangisnya. Betul sekali. Sudah, nggak usah banyak nangis, cukup tadi nangisnya ya. Iya, maaf. Ismail kecil mulai menangis, teman-teman. Bunda Hajar kebingungan. Akhirnya Bunda Hajar mencari air untuk diminumkan kepada Ismail kecil, berlari dari bukit ke bukit. Namanya adalah Bukit Safa dan Bukit Marwah. Berlarinya
sebanyak 7 kali. Bukit Safa Marwah, Safa Marwah, berulang kali sampai 7 kali. Maka peristiwa di mana Bunda Hajar mencari air untuk Ismail kecil diabadikan dalam rukun haji bernama sa'i, yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Tapi dalam mencari air itu Bunda Hajar sama sekali tidak mendapatkan air, teman-teman. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pemberi rizki. Air yang dicari-cari Bunda Hajar ternyata muncul di bawah kaki mungil Ismail kecil. Ketika itu Ismail menangis dan menghentakkan kakinya ke tanah sebanyak 3 kali. Gimana? Betul sekali, menghentakkan kakinya 3 kali. Masya Allah, mukjizat Allah turun kepada Ismail kecil. Airnya muncul di bawah kaki mungilnya. Air itu disebut air Zam-Zam, yang bahkan sampai detik ini tidak pernah habis, tidak pernah kering, tidak pernah kotor, masih dalam keadaan suci dan bisa diminum semua umat manusia yang ada di bumi ini. Bahkan tidak hanya manusia, makhluk Allah seperti hewan, tumbuhan juga bisa merasakan air Zam-Zam itu. Aku pernah minum air Zam-Zam. Iya, dari mana air Zam-Zamnya? Dikasih. Siapa yang ngasih? Simba. Simba dari berangkat haji. Iya, biasanya air Zam-Zam itu sebagai oleh-oleh berangkat haji atau umroh. Karena di sebuah padang pasir yang tiba-tiba ada airnya, padang pasir yang awalnya sangat gersang, tidak ada penduduk dan juga tidak ada rumah-rumah, karena ada sumber air, banyak sekali para musafir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh singgah di padang pasir itu, teman-teman. Walhasil tahun demi tahun berlalu, padang pasir yang sangat gersang menjadi tempat yang sangat ramai, ditanami banyak sekali tanaman dan juga banyak rumah-rumah yang dibangun, bahkan ada yang berupa tingkat-tingkat juga. Sekarang padang pasir itu disebut kota Makkah. Betul sekali, padang pasir itu disebut kota Makkah. Setelah Nabi Ismail beranjak remaja, Ibrahim yang melakukan perjalanan atas perintah Allah datang, teman-teman, berjumpa dengan Ismail dan juga Bunda Hajar. Anakku Ismail, kata Nabi Ibrahim dengan perasaan sangat bergembira karena berkumpul bersama keluarganya kembali. Tapi teman-teman, apa kak? Kok sedih? Ternyata setelah berjumpa dengan Ismail, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah kembali oleh Allah melalui mimpinya. Hah? Melalui mimpi? Iya, melalui mimpinya. Pada saat itu Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangannya Ismail. Disembelih, kasihan. Belum selesai ceritanya, dengerin dulu Dindin. Iya, maaf. Gak sabaran sih Dindin ya. Ya sudah, 1 kali mimpi itu, teman-teman. 2 kalinya mimpinya terulang lagi. Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Tapi Nabi Ibrahim merasa bahwa mungkin itu mimpi dari setan. Bisa saja loh mimpi kita bisa dipengaruhi oleh setan ataupun memang petunjuk dari Allah. Lalu Nabi Ibrahim berdoa biar dikuatkan hatinya. Apakah mimpi itu benar ya Allah darimu ataukah dari setan? Ketiga kalinya Allah memberi jawaban melalui mimpi Nabi Ibrahim. Apa itu mimpinya? Tetap sama, bahwa Nabi Ibrahim diperintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Oh gitu ya? Iya. Terus dilaksanakan nggak, Bu Nabil? Dilaksanakan tidak ya? Nabi Ibrahim, Nabi yang sangat taat, Nabi yang sangat penyabar, dan juga Nabi yang sangat menyayangi keluarganya. Seketika itu Nabi Ibrahim bertemu dengan Ismail.
Disampaikanlah apa yang menjadi mimpi dari ayahnya itu. Wahai anakku Ismail, ayah bermimpi nak. Ayah mendapatkan petunjuk bahwa Allah memerintahkan ayah untuk menyembelihmu. Apakah Nabi Ismail marah? Apakah Ismail sedih? Tidak teman-teman. Ismail adalah anak yang dididik sejak kecil untuk mengenal Allah, untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, tidak mempunyai rasa sedih sedikit pun karena itu adalah perintah dari Allah. Maka Ismail menjawab, wahai ayahku, jika memang itu adalah perintah Allah, maka aku rela ya, aku ikhlas engkau sembelih. Seketika itu Nabi Ibrahim sangat mensyukuri memiliki Ismail. Bersyukur kepada Allah bahwa Ismail tumbuh menjadi anak yang sangat taat kepada Allah, anak yang sangat penyabar, anak yang sangat ikhlas, dan juga anak yang senantiasa menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu anak calon ahli surga, teman-teman. Masya Allah. Setelah berkata kepada Bunda Hajar, Nabi Ibrahim mengajak Ismail kecil menuju ke sebuah bukit jauh dari pemukiman. Menuju ke perjalanan Bukit Mina, Nabi Ismail digoda dengan syaitan yang terkutuk. Syaitan itu senang sekali menggoda orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah. Di tengah perjalanan, syaitan membisikkan di telinga Ibrahim, "Hei Ibrahim, itu Ismail anakmu, anak yang kamu sayangi, yang sampai usia 86 tahun baru kamu dapatkan. Sekarang kamu mau menyembelihnya, apa kamu gak kasihan?" kata syaitan. Nabi Ibrahim teguh pendirian. Beliau mengambil batu, dilemparlah ke tempat setan itu bersuara sambil bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika Nabi Ibrahim melemparkan batu ke arah di mana setan itu berada, setan itu sudah tidak muncul lagi, teman-teman. Nabi Ibrahim berjalan, ternyata setan muncul lagi dengan suara yang sangat membujuk. Hai Ibrahim, mau kamu membunuh Ismail atas perintah Allah? Jangan mau Ibrahim, itu kan anak kesayanganmu. Sudahlah, pulang saja, rumahmu masih dekat dari bukit. Sana pulang-pulang, istrimu mencari Ismail, kata setan. Kembali lagi, Nabi Ibrahim memungut batu dan melempar ke arah setan itu, berkata, 2 kali, tambah lagi 1 kali, teman-teman. Mengambil batu lagi, dilempari sebanyak 3 kali lagi. Maka peristiwa Nabi Ibrahim melempari kemana arah suara setan itu berada sebanyak 3 kali diabadikan dalam ibadah haji yang disebut lempar jumroh, ula, wusto, dan akobah. Jadi teman-teman, syaitan itu senantiasa menggoda makhluk yang akan taat kepada Allah. Tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, tidak hanya 3 kali. Dan syaitan itu tidak pernah jeda untuk menggoda kita. Maka bagaimana baiknya ya kita taat kepada Allah? Betul, harus senantiasa teguh dan taat kepada Allah. Nah, setelah melewati jalan-jalan yang panjang, sampailah Nabi Ibrahim dan juga Ismail ke sebuah bukit. Sesampainya di bukit, Nabi Ibrahim mulai merasa ragu, teman-teman. Apakah benar dia tega untuk menyembelih anaknya, anak yang disayanginya? Kembali lagi, Ismail menguatkan ayahnya dengan mengatakan bahwa, "Ayah, aku ikhlas ya. Jika ini adalah perintah Allah, maka laksanakanlah perintah Allah ya. Aku lebih baik engkau sembelih daripada ayah tidak menaati perintah Allah," kata Ismail. Dengan linangan air mata,
Nabi Ibrahim mengatakan, iya nak, aku akan menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ismail bersiap naik ke atas bukit berbatu itu. Tapi dia melepaskan bajunya terlebih dahulu, teman-teman. Bajunya Nabi Ismail dilepaskan. Nabi Ismail mengatakan, ayah, aku menitipkan baju ini ya. Nanti bajuku ini tolong kasihkan ke ibu, bahwa aku baik-baik saja. Aku di sini menaati perintah Allah dan insya Allah kita akan bertemu di surga, kata Ismail. Nabi Ibrahim menangis kembali, teman-teman. Kemudian Ismail mengatakan kepada Nabi Ibrahim bahwa, ayah, tidurkan aku miring ya. Engkau jangan melihat wajahku. Aku tahu jika ayah melihat wajahku, maka ayah akan ragu-ragu dalam menyembelihku. Aku tidak mau ayah ragu-ragu. Aku mau ayah yakin, kata Ismail. Kembali lagi Nabi Ibrahim menangis dan memiringkan badan Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim mengasah pisau yang akan beliau gunakan untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Tapi ketika perlahan-lahan pisau itu mendekati lehernya Ismail, ternyata kamu ngantuk ya? Enggak, aku telah mendengarkan. Teman-teman di rumah ngantuk? Enggak ya? Kita kembali lagi ke kisahnya. Wah, Bu Nabil tuh kita kok udah dengerin baik-baik malah dikageti. Maaf. Setelah pisau itu mendekati leher Ismail, tiba-tiba Allah memerintah malaikat untuk menghentikan apa yang dilaksanakan Nabi Ibrahim, teman-teman, dengan menggantikan seekor domba. Betul sekali. Ismail tidak jadi disembelih, malah sebaliknya yang disembelih adalah seekor domba. Kenapa yang dipilih domba? Karena domba itu adalah hewan. Hewan itu tidak punya akal, teman-teman. Hewan hanya punya nafsu. Makanya kita berbeda dengan hewan. Kalau hewan itu bisanya makan saja, terus juga sukanya marah-marah begitu sama yang mau mendekati makanannya, kita sebagai manusia harus punya akal pikiran untuk berpikir. Tidak boleh marah, tidak boleh suka seenaknya sendiri, tidak boleh di mana-mana, tidak boleh pipis di mana-mana, ya kan? Nah, harus menjaga kebersihan juga. Itulah manusia. Oh gitu ya? Iya. Terus setelah itu si domba itu akhirnya disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah, ceritanya sudah selesai. Begitu ya ceritanya? Iya. Dan peristiwa antara Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim tadi diabadikan oleh kita umat Islam dalam memperingati Hari Raya Idul Adha, atau juga bisa disebut Hari Raya Idul Kurban. Begitu juga dengan haji, teman-teman. Haji itu juga memperingati apa yang sudah dilaksanakan Bunda Hajar dan juga Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Nah, teman-teman tahu nggak Ka'bah itu siapa yang membangun? Yang membangun Ka'bah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah membuat bangunan kecil, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan juga dibantu oleh anaknya Nabi Ismail untuk meninggikan bangunan Ka'bah tersebut. Setelah bangunan Ka'bah ditinggikan, maka Ka'bah itu menjadi tempat kiblatnya umat Islam di seluruh dunia. Hebat kan? Hebat. Siapa yang ingin mengunjungi Ka'bah? Aku. Siapa yang ingin naik haji? Aku. Siapa yang ingin naik haji sama ayah dan ibu? Aku. Sama kakek? Sama nenek? Sama orang gila? Iyalah, masa haji sama orang gila? Enggak ya teman-teman ya. Bu Nabil doakan semoga teman-teman yang mendengarkan kisah ini senantiasa dimudahkan Allah dalam melaksanakan ibadah kurban. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah dalam menerima panggilannya menuju ke Makkah Mukarramah dan Madinah Al Munawwarah.
untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin Allahumma amin. Dan teman-teman yang berkesempatan tahun ini melaksanakan ibadah kurban, semoga ibadah kurbannya diterima oleh Allah. Jika belum berkesempatan untuk melaksanakan ibadah kurban, semoga di tahun-tahun berikutnya dimudahkan Allah. Amin Allahumma amin. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah yang disampaikan Bu Nabil hari ini adalah: 1. Kita harus menjadi pribadi muslim yang taat hanya kepada Allah. Betul sekali. 2. Kita harus mempunyai hati yang sabar. Betul. 3. Kita harus apa teman-teman ya? Menyayangi sesama. Betul. Saling menyayangi sesama. Menyayangi ayah, menyayangi bunda, adik, kakak, semua manusia, bahkan hewan dan tumbuhan, kita harus saling menyayangi. Allah selalu ada di samping kita. Allah senantiasa mendengarkan doa-doa kita, dan Allah pasti akan mengabulkan apa yang kita butuhkan. Dan jangan pernah takut ya, takut hanya kepada Allah. Coba Kak Bu Nabil tanya sama Dindin, Dindin berani enggak bobok sendiri? Enggak. Kenapa enggak berani bobok sendiri? Takut. Ada apa takut? Ada sendal bolong. Sendal bolong. Tidak. Itu tidak ada teman-teman. Jangan pernah takut karena Allah selalu ada bersama kita. Seperti Bunda Hajar dan juga Ismail kecil ketika ditinggalkan Nabi Ibrahim di padang pasir yang sangat tandus, tidak ada siapa-siapa, ternyata Allah menolong dengan memberikan air Zam-Zam. Iya kan? Ketika Nabi Ismail mau disembelih sama Nabi Ibrahim, ternyata dengan kesabaran, dengan keikhlasan, Allah menurunkan malaikat dan memberikan domba sebagai pengganti. Iya kan? Nah, begitu kisah dari Bu Nabil. Mohon maaf dalam kisah hari ini jika ada salah. Bu Nabil akhiri. Sampai jumpa. Aku juga sampai jumpa. Iya, Dindin juga sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syai